Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah 16 orang hadir ya. Sepertinya sudah memenuhi syarat. Ya, gimana, sehat semua? Mbak, kalau bisa dibuka videonya ya, karena kita akan memulai kelas. Ini, apakah semua ada di rumah, ataukah ada di jalan, ataukah ada di tempat kerja ya? Silakan Zoom-nya dibuka dulu untuk memastikan bahwa kita udah siap kuliah. Saya absen ya. Dibuka itunya, dibuka videonya. Dia Ayu Primastuti. Dia ada nggak? Anita Rahman. Halo Anita Rahman. Belum ada. Mala Komalasari. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Romli. Belum hadir. Yulita. Belum hadir. Travelina Endi Pratiwi. Belum hadir. Lulu Ilmah Nun. Hadir, Pak. Hadir. Ade Sukma Darmawan. Belum hadir ya? Sudah keluar, Pak. Oh, udah keluar ya. Septi Berta Kristina. Hadir, Pak. Hadir. ST Nurmaya, Siti Nurmaya. Hadir, Bapak. Ayo dia. Hadir, Pak. Fahmi Rizky. Belum hadir. Sulistiani. Pak, Travelina hadir, Pak. Lagi di jalan. Siapa? Travelina. Travelina. Travelina hadir ya. Oke. Ya, hati-hati di jalan. Sulistiani hadir ya. Ananda Sela Rahayu. Hadir, Pak. Sri Amalia. Sri Amalia. Iskandar Hakim. Belum hadir. Nia Febriana. Hadir, Pak. Hadir. Azahra. Hadir, Pak. Mutiara Andini. Hadir, Pak. Nia Mulyani. Hadir, Pak. Septia Wafa. Belum hadir. Indah Oktavia. Wafa hadir, Pak. Hadir, Pak. Oh, Wafa hadir ya. Hadir, Indah Pak. Oktavia hadir. Hafifah Salsalabila. Hadir, Pak. Teguh Setiawan. Hadir, Pak. Hadir. Arif Miftahorina Roni. Arif. Hadir, Pak. Siti Azkia. Hadir, Pak. Siva Fauziah. Hadir, Pak. Selina. Hadir, Silvi Nuraini. Hadir, Bapak. Hadir. Ya, oke. Masih banyak yang belum hadir ya. Oke, kita tunggu aja. Ya, mudah-mudahan dia bisa gabung. Oke, malam hari ini kita tidak lama-lama kuliahnya. Karena materinya juga ada 2 materi.
ya yang akan kita bawakan kali ini. Ada materi yang pertama yaitu stabilitas, kemudian dilanjutkan dengan kinetika kimia. Ya, kita share dulu filenya. Baik, sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, stabilitas obat ya. Kita mulai jam 20:07 ya. Bagi yang telat hadir tadi, tolong ditulis di kolom chat saja hadir atau tidaknya ya, nanti saya cek kembali. Baik, stabilitas obat ya. Anda sebagai farmasis tentu menginginkan obat-obat yang memenuhi standar atau obat-obat yang memenuhi CPOB, obat-obat yang memang secara kualitas baik, secara pengobatan baik ya, secara pembuatan juga baik. Nah, tentu diantaranya adalah stabilitas obat. Nah, kita ingin suatu obat itu yang stabil, mulai dari ketika dia diproduksi ya, kemudian pada pendistribusian maupun nanti pada penyimpanan. Karena biasanya kadang-kadang dibuat di pabrik dalam bentuk bagus, kemudian ketika dia dipasarkan atau didistribusikan terjadi perubahan. Ya, terjadi perubahan, entah itu perubahan warna, perubahan bau ya secara fisik, atau juga terjadi perubahan-perubahan yang terjadi di dalam zat itu sendiri ya, di dalam obat itu sendiri. Perubahan-perubahan secara kimia ya, perubahan-perubahan secara mikrobiologi, atau perubahan-perubahan secara fisika ya. Itu stabilitas obat yang memang perlu Anda perhatikan sebagai farmasis ya. Tentu kita nggak terlalu mendalam tentang stabilitas obat ini karena kita juga nggak ada praktikumnya ya, praktikum stabilitas obat ya. Oke, hanya pendahuluan saja ini bahwa Anda telah mempelajari stabilitas obat. Baik. Pengertian dari stabilitas obat itu apa ya? Adalah kemampuan suatu produk untuk mempertahankan sifat dan karakteristiknya agar sama dengan yang dimilikinya pada saat diproduksi. Kalau pada saat diproduksi tentu identitas, kekuatan ya, atau dosisnya, kualitasnya, kemurniannya ya, itu tentu masih bisa kita pantau ya dalam batasan yang ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan. Nah, kalau penggunaan ini namanya shelf life ya, shelf life penggunaannya ya. Kalau dalam periode penyimpanan itu sering kita sebut sebagai expired date-nya ya. Nah, stabilitas merupakan simbol kualitas yang penting untuk produk obat dan juga kosmetik ya, produk obat dan kosmetik. Nah, obat-obat yang memang harus kita jaga itu ya tentu semua obat yang memang kita minum. Obat dari produksi dari bahan-bahan kimia, apalagi dibuat dari herbal ya. Ya, tapi tidak di sini pembahasan untuk herbal, lain lagi. Nah, stabilitas didefinisikan sebagai kemampuan suatu produk obat untuk bertahan dalam batas spesifikasi yang ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan untuk menjamin identitas, kekuatan, kualitas, dan kemurnian produk tersebut. Nah, uji stabilitas itu ada 3 syarat utama ya yang memang harus kamu pegang. Yang pertama adalah tentang kualitasnya, efikasinya, dan keamanan. Kualitas, efikasi, dan keamanan. Ya, ini definisi dari Carstensen dan Rhodes tahun 2000. Nah, apa itu kualitas, apa itu efikasi, dan apa itu keamanan, nanti kita lihat satu-satu. Sekarang kita lihat expiration test atau expired date, yaitu waktu yang tertera pada kemasan yang menunjukkan batas waktu diperbolehkannya obat tersebut dikonsumsi. Ya, itu namanya expiration test atau expired date. Kalau shelf life ya, shelf life atau waktu simpan adalah periode penggunaan dan penyimpanan, yaitu di mana suatu produk tetap memenuhi spesifikasinya jika disimpan dalam wadahnya yang sesuai
dengan kondisi penyimpanan yang ada di pasaran. Artinya gini, obat-obat ya, tablet, kapsul, sirup, selagi dia masih dalam wadahnya dari pabriknya atau dalam bagian yang terpisah, misalnya dalam strip ya, dalam wadah obat itu, dan itu disimpan dalam kondisi yang dianjurkan oleh pabrik pembuatnya, maka obat itu dikatakan masih memenuhi waktu simpannya. Ya. Kalau dalam bentuk sirup juga begitu, ya. Kalau sirup itu sudah dipakai, ya, dipakai sirup batuk misalnya, sirup mah ya, itu dipakai 2-3 kali terus sembuh, ya 2-3 kali terus sembuh. Masih ada sisanya. Kalau dibuang kan sayang. Biasanya ibu-ibu itu simpen dulu deh di kulkas, nanti bulan depan takut ada yang sakit nih bisa diminum ya. Nah, itu tidak memenuhi yang namanya shelf life, tidak memenuhi namanya waktu simpan, karena kemungkinan besar mikroba-mikroba atau mikroorganisme ketika tutup botolnya dibuka itu sudah masuk ke dalamnya ya. Kadang-kadang juga kalau nggak diperhatikan ya, itu sirup itu ketika mau dipakai karena sudah disimpan lama sudah berjamur ya, karena ada gula di dalam sirup tersebut. Ada jamur yang senang banget tuh yang namanya protein gula itu. Oke, jadi itu ya yang namanya shelf life. Kemudian ada juga definisi-definisi spesifikasi obat ya yang biasa terdapat di dalam farmakope. Kalau kita di Indonesia ini ada Farmakope Indonesia edisi 5 ya, edisi 6 mungkin sebentar lagi ya. Edisi 5 yang dipakai yaitu kita lihat di dalamnya ada spesifikasi periksa atau spesifikasi waktu simpan atau spesifikasi waktu umur produk. Adalah spesifikasi yang harus dipenuhi sepanjang waktu simpannya. Misalnya kita ingin produk itu dengan kadar 90-110%. Jadi pada waktu penyimpanan, misalnya udah 1 tahun, 2 tahun ya, diperiksa, maka kadarnya masih 90-110%. Kemudian spesifikasi rilis merupakan spesifikasi yang harus dipenuhi pada waktu pembuatan. Misalnya kadarnya 95-110%. Ya. Beberapa efek yang tidak diinginkan, yang potensial dari ketidakstabilan produk farmasi ya. Ini menurut teori Carstensen dan Rhodes ya. Efek-efek ini yang tidak diinginkan. Apa saja efek yang tidak diinginkan ya akibat stabilitas obat? Yang pertama itu adalah konsentrasi zat aktif. Konsentrasi zat aktif yang meningkat. Konsentrasi zat aktif yang meningkat. Yang kedua, hilangnya zat aktif. Ketiga, bioavailabilitas berubah. Yang keempat, hilangnya keseragaman kandungan ya. Ini kalau konsentrasi zat yang meningkat itu tentu kalau obat sudah disimpan ya, disimpan lama, kita harapkan sih konsentrasinya stabil ya. Tapi kalau konsentrasinya meningkat tuh aneh ya. Pasti ada sesuatu yang aneh pada campurannya ya. Kemudian hilangnya zat aktif. Ini juga aneh. Kenapa kok zat aktif bisa hilang ya? Kemudian bioavailabilitasnya berubah. Ketika darahnya diperiksa ya, BABE-nya diperiksa, obat itu berubah ya. Itu yang nggak mau diinginkan. Kemudian hilangnya keseragaman kandungan. Hilangnya keseragaman kandungan, kemudian menurunnya status mikrobiologis, hilangnya elegansi produk dan pasien akseptabilitas ya. Hilangnya elegansi produk. Produk yang tadinya warnanya bagus, warnanya hijau muda, hijau apel, berubah menjadi ya kayak kecoklatan, kayak terbagi dua ya, pisah seperti itu elegannya udah hilang.
atau penerimaan pasiennya nggak bagus ya. Ini obat apaan ini? Encer banget ya. Salep apaan kok encer banget? Nah, gitu. Ya, atau tabletnya kok ropang-ropang gitu ya, pecah-pecah ya. Itu ya. Kemudian pembentukan hasil urai yang toksik, hilangnya kekedapan kemasan. Ini kalau Anda dalam bentuk strip ya, dalam bentuk strip itu harus kedap, tidak boleh bocor ya. Hilangnya kekedapan kemasan, menurunnya kualitas label, kemudian modifikasi faktor hubungan fungsional ya. Itulah efek-efek yang tidak diinginkan ya, yang potensial biasanya terjadi dari apa? Ketidakstabilan produk farmasi. Ya, ruang lingkupnya apa aja ya yang menyebabkan ketidakstabilan suatu sediaan atau obat? Apa aja nih yang menyebabkan suatu obat menjadi tidak stabil? Tentu kalau obat tidak stabil, Anda secara logika ya, secara logika yang pertama itu bahan baku obatnya bagus apa enggak? Bahan baku obat paracetamolnya bagus apa enggak? Dari India, dari Cina, dari Eropa, dari Jerman ya, itu mempunyai kekhususan tersendiri. Ya. Bahan baku dari Jerman kualitasnya bagus, tapi harganya sangat mahal. Bahan baku dari Cina ya, dari Cina itu sudah merajai dunia juga ya, karena dia sebagai produsen bahan baku obat. Cina, India ya, itu Pakistan juga, Indonesia masih kalah tertinggal. Nah, bahan baku obat itu dari Cina itu merajai. Dia buat dalam skala besar sehingga bisa dijual murah ya. Sehingga banyak negara mengambil. Dan kadarnya itu di bawah Jerman. Ya, masih di bawah buatan Eropa. Makanya obat-obat yang biasanya untuk obat-obat generik ya, itu bahan bakunya biasanya impor dari Cina, Taiwan ya, sehingga masih bisa diproduksi dengan harga yang relatif murah. Tentu obat-obat atau bahan-bahan baku yang dari Cina ini harus masuk ke Indonesia melalui suatu pengujian. Biasanya dapat izin dari Kementerian Perindustrian, kemudian Kementerian Kesehatan ya, dalam ini Badan POM yang memenuhi syarat, baru diambil oleh pabrik farmasi diproduksi. Kemudian lagi yang mempengaruhi stabilitas obatnya adalah R&D-nya, Research and Development. Obat yang dibuat di pabrik farmasi itu setelah melalui R&D. Dibuat Research and Development dalam skala kecil, kemudian dilihat stabilitasnya apa enggak. Ya, biasanya ada yang namanya uji stabilitas. Uji stabilitas itu kira-kira 3 bulan, 60 kali 3, 180 hari ya. Diuji mulai dari 10 hari, 20, 30, 50, 60 ya, 120, 180 hari. Lihat stabilnya ya, dengan suhu-suhu yang ekstrim, baik suhu yang minus maupun suhu yang tinggi. Kemudian dilihat juga ketika dilakukan uji kliniknya bagaimana ya. Kemudian obatnya waktu dipasarkan, reformulasi ya, perubahan tempat pembuatan, mengatasi keluhan pasien. Kemudian produknya dalam distribusi bagaimana? Dalam distribusi ketika obat itu diangkut dari satu tempat ke tempat yang lain dengan distribusi, ada yang distribusi yang smooth, ada yang distribusi yang kasar ya, ada yang distribusi yang memang sangat memperhatikan isi dalam kemasannya sehingga enggak kasar. Kalau kasar, nah yang ekstrim itu yang kasar, misalnya serbuknya itu atau kardusnya itu dilempar-lempar, atau dalam perjalanan terjadi guncangan, nah tabletnya itu pecah apa enggak, kapsulnya lepas apa enggak, atau kemasannya rusak apa enggak, ya itu
yang mempengaruhi stabilitas obat. Kemudian yang banyak terjadi adalah penyimpanan, ya. Penyimpanan produk oleh pasien. Nah, penyimpanan produk oleh pasien ini memang diambil oleh pemerintah, dituju oleh pemerintah untuk masyarakat, dilakukan sosialisasi. Ya, Anda kenal yang namanya Dagu Sibu ya. Nah, itu program Bapelekor itu diantaranya penyimpanan, S-nya itu simpan. Nah, simpan itu disosialisasikan oleh para tenaga kefarmasian, penyimpanan obat yang benar. Kemudian stabilitas in vivo, ya stabilitas in vivo itu stabilitas yang yang diuji pada hewan coba. Ya, itu namanya stabilitas in vivo. Kenapa sih kita melakukan uji stabilitas? Alasannya apa? Ya, tentu kita yang pertama kepentingan pasien. Ya, kepentingan pasien kita harus wajib melakukan uji stabilitas. Bahwa pasien nomor 1 iya, ya. Kemudian reputasi produsen. Kalau tidak dilakukan uji stabilitas, ternyata obatnya rusak, tentu produsennya yang rugi, ya. Apalagi yang punya nama-nama besar. Seperti kalau di Indonesia tuh pabrik Kimia Farma, Indofarma, ya. Kemudian Kalbe Farma, Upjohn, PT Abbott Indonesia, ya, PT Pfizer Indonesia, itu semua udah pakai nama Indonesia. Kalau sampai jelek hasilnya, maka reputasinya juga tercemar. Kemudian alasan yang ketiga adalah mengikuti peraturan atau regulasi yang dikeluarkan oleh kementerian. Ya. Kemudian yang keempat, membuat database yang penting untuk formulasi produk yang lain. Oke, jadi ada 4 alasan kenapa dilakukan uji stabilitas. Nah, obat-obat yang rusak ya, obat-obat yang rusak atau terjadi penguraian ya, ini disebabkan oleh 4 faktor ini. Bisa disebabkan oleh pengaruh fisika, pengaruh kimia, pengaruh biologi, atau kombinasi. Kombinasi maksudnya bisa fisika kimia, fisika biologi, atau kimia biologi, atau ketiganya. Ini tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui stabilitas produk ya obat. Yang B-nya itu untuk mengetahui toksikologinya, ya, tingkat keracunannya atau tingkat toksiknya. Kemudian digunakan juga untuk terapeutik. Ya, ini semua bisa dilihat dari itu, ya, dari drug product stability, toksikologi, dan terapeutik. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya. Kita lihat fisika, kimia, biologi. Ya, ini ada semua mata kuliahnya, fisika, kimia, biologi. Mulai dari SD, SMP, SMA ya. Ini kita mempelajari apa itu kimia, apa itu fisika, apa itu biologi. Nah, kalau fisika itu selalu berhubungan dengan apa? Fisik ya. Berhubungan dengan fisik. Nah, kalau di sini obat-obat yang terdegradasi secara fisika tentu mengalami perubahan secara fisiknya. Misalnya tabletnya renyah, hancur ya. Tabletnya hancur. Di sini namanya tablet friability. Kalau di pabrik farmasi ada pemeriksa namanya friabilitas ya. Tes friability. Alatnya friability meter ya.
tabletnya itu masukkan dalam alat, alatnya berputar. Sebelumnya tablet ditimbang, kemudian dimasukkan, hasilnya itu dilihat pecah-pecah apa enggak, kemudian ditimbang kembali. Ya, kemudian banyak uji-uji yang dilakukan ya, misalnya uji kekerasan tablet ya, uji diameter tablet, uji waktu hancur tablet ya, itu sebagainya. Kemudian kalau kimia itu selalu berhubungan dengan kandungan kimia, zat kimianya. Biasanya terdegradasi secara kimia. Contoh misalnya obat tersebut mengalami oksidasi. Tadinya obatnya berwarna merah, ya bagus, karena terjadi oksidasi bisa berubah warna, ya menjadi warna yang tidak diinginkan. Atau pengaruh lembab, ya tadinya obatnya kering, karena ada lembab, ya itu terjadi perubahan kimia di dalamnya sehingga obat yang tadinya berfungsi sebagai pengobatan berubah menjadi obat yang toksik, ya karena lembab tadi. Nah, perubahan kimia juga bisa menyebabkan misalnya obat itu berbau, ya karena terjadi perubahan warna juga iya, ya fisika juga iya, tapi kimia juga terjadi perubahan bisa. Kemudian kalau biologi ini dipengaruhi oleh makhluk hidup. Kalau fisika benda mati, kalau ini adalah makhluk hidup. Ya. Nah, kalau biologi itu mikroorganisme yang sangat mempengaruhi, misalnya ya jamur, ya mikroorganisme yang kecil, kapang segala macam ya menyebabkan obat-obat tersebut rusak. Ada juga hewan-hewan yang kecil, semut, kecoa, ya itu kecil, itu bisa juga mengakibatkan terjadi perubahan secara biologi. Kalau kombinasi bagaimana, Pak? Kalau kombinasi ya semuanya ya, fisika, kimia, biologi. Kalau kombinasi ini terjadi degradasi disebabkan adanya interaksi antara obat dengan tubuh manusia yang memberikan efek, baik itu efek terapi maupun toksik. Semua tergantung pada stabilitas obat tersebut. Nah, ini contoh degradasi kimia ya. Obat perindropil erbumin ya. Obat ACE inhibitor ya. Obat ACE inhibitor perindropil erbumin ya terjadi hidrolisis berubah ya menjadi perindropilat. Nah, hal-hal penting yang perlu diketahui. Yang pertama yang Anda harus pahami ya, itu adalah pengetahuan tentang peraturan berdasarkan farmakope. Kemudian komitmen pada kualitas, kemudian dasar-dasar teorinya, kemudian komunikasi yang efektif antara R&D, quality control, dan quality assurance. Ya, R&D, quality control, dan quality assurance. Ya, ini dalam suatu pabrik farmasi ini sangat megang peranan penting nih. R&D yang membuat mendevelop obat ya. Kemudian R&D ini juga yang menciptakan model-model obat terbaru ya, R&D. Kemudian quality control itu ketika obat itu dicetak ya, setiap tahapan mulai dari granulasi, mulai dari awal ya, dari serbuk itu datang, dicek bahan bakunya asli apa enggak, berapa kadarnya, dari mana ya, dari luar negeri atau dari mana, sampai obat tersebut diambil, ditimbang, kemudian dibuat dalam bentuk granul ya, granulnya diuji, kemudian setelah granulnya diuji memenuhi syarat, dicetak menjadi tablet. Nah, dalam perputaran tablet itu diambil waktu antaranya, misalnya diambil ketebalan tablet, diameter tablet, memenuhi syarat apa enggak.
ya kekerasan tablet, ya keregasan tablet. Nah itu quality assurance, quality control. Dengan quality assurance itu dilihat dari apa? Ininya ya, prosedurnya ya. Mereka mengontrol secara prosedur ya. Kalau quality control itu teknisnya, ini quality assurance ini prosedurnya ya. Semua saling kait mengait, makanya komunikasi harus efektif. Kemudian tentu yang kelima, kemampuan manajerial. Biasanya sebagai kepala-kepala pabrik ya, itu tentu orang-orang yang mampu memanajer pabrik secara baik ya. Di dalam pabrik itu juga ada unit-unit atau bagian-bagian yang memang dikepalai oleh orang-orang yang kompeten. Kemudian dilakukan monitoring, kemudian dilakukan metode analitik ya, yang selalu harus divalidasi. Oke. Ada juga untuk meningkatkan strategi Save Life bagaimana nih? Ya, ini ada beberapa ya, nggak semua ini. Ini meningkatkan strategi Save Life. Yang pertama digunakan untuk mengurangi kesalahan sampling dan analisis. Yang kedua, untuk sediaan steril ya biasanya dialirkan gas inert ya, gas inert atau gas nitrogen ke ampul tersebut. Biasanya seperti itu. Kalau dalam formulasi ya itu rata-rata stabilitas itu biasanya untuk mengurangi hidrolisis ya, konveksasi dengan siklodektrin, antioksidan, cemaran mikroba dengan pengawet. Biasanya tambahkan pengawet ya, strateginya. Kemudian jenis-jenis stabilitas. Nah, jenis-jenis stabilitas ini kita ulang lagi. Kalau tadi penguraian ya, di atas kenapa terjadi penguraian stabilitas obat, yaitu kimia, fisika, biologi, dan campuran yang keempatnya. Kalau ini sama, jenis stabilitas ada stabilitas kimia, fisika, mikrobiologi, toksikologi, sama terapi. Ya. Nah, stabilitas kimia. Ya. Stabilitas kimia ini mempertahankan keutuhan kimiawi dan potensi yang tertera pada etiket dalam batasan spesifikasinya. Di sini ada yang namanya laju reaksi, order reaksi, kondisi penyimpanan. Yes. Ini nanti kita pelajari lebih mendalam laju reaksi, order reaksi pada kinetika kimia. Ya. Nah, laju reaksi dinyatakan dalam definisi pengurangan konsentrasi reaktan itu minus DC per DT. Berkurangnya konsentrasi dengan bertambahnya waktu. Makanya tandanya minus DC per DT. Minus itu berkurang, C konsentrasi. Konsentrasi berkurang seiring dengan bertambahnya waktu. Bisa juga plus DX per DT ya. Pertambahan konsentrasi ya per satuan waktu. Ini dimensinya, satuannya adalah mol per liter per detik. Mol per liter detik, mol per liter detik. Order reaksi. Order reaksi adalah jumlah atom atau molekul yang terlibat dalam reaksi yang konsentrasinya menentukan laju reaksi. Itu order reaksi. Mokularita adalah jumlah molekul yang terlibat dalam reaksi elementer. Kemudian kondisi penyimpanan ini dipengaruhi suhu dan faktor ya lain terhadap laju reaksi. Jadi penguraian dan kestabilan obat, analisis kestabilan dipercepat. Oke. Nah, ini stabilitas kimia juga bisa juga akibat hidrolisis. Kenapa hidrolisis? Karena ada dekomposisi karena air. Ya. Kemudian pengaruh hidrolisis ini banyak ya pengaruhnya. Penguraian obat ya.
Ada hidrolisis, oksidasi, isomerisasi, polimerisasi, dekarboksilasi, absorpsi karbon CO2 ya dari udara dan lain-lain ya. Nih. Kemudian hidrolisis yang dikatalis ion H+ dan ion OH-. Di antaranya ada katalisis asam basa spesifik ya, contohnya furosemid prokain ya. Kemudian hidrolisis yang dikatalis oleh spesies asam basa, katalis asam basa umum. Kemudian ada perlindungan terhadap hidrolisis ya. Perlindungan terhadap hidrolisis menyesuaikan pH larutan atau jenis dapar pada harga di mana tetapan laju reaksinya terkecil. Metode kompleksasi sehingga laju reaksi turun ya. Kemudian menekan kelarutan obat sehingga konsentrasi obat yang terpapar pada hidrolisis turun. Menghilangkan air ya. Ini ada suspensi yang tidak larut, kemudian menghilangkan air atau namanya dry syrup, kemudian solubilisasi micelar dengan surfaktan. Contoh gugus yang mungkin terhidrolisis. Ini ada gugus ester, ada gugus lakton. Kalau ester itu contoh yang sangat populer itu adalah aspirin ya. Misalnya aspirin tadi Anda kenal kan obat asetosal kan? Asetosal itu kandungannya aspirin, asidum asetil salisilicum. Ya, dia akan terjadi hidrolisis menjadi gugus asam salisilat, asidum salisilicum yang sangat berbahaya sehingga berbahaya untuk lambung. Kalau dia masih menjadi asidum asetil salisilicum, itu masih berfungsi untuk obat antipiretik, analgetik. Tapi kalau sudah terhidrolisis sehingga gugusnya pecah menjadi asidum salisilicum, asetilnya hilang, ya gugus asetilnya hilang, maka dia menjadi asam salisilat yang biasa digunakan untuk obat luar. Dan itu kalau obat itu udah masuk ke dalam lambung, maka lambung kita akan perih ya, karena itu sangat bersifat asam. Dan biasanya memang untuk obat luar ya, asam salisilat tadi. Ini contoh-contoh obat yang terhidrolisis ya. Ini bisa dibaca. Kemudian stabilitas obat dalam sediaan, faktor yang berpengaruh, upaya peningkatan stabilitas, cara penyimpanan, dan uji stabilitas sediaan. Kemudian faktor-faktor yang berpengaruh ya terhadap stabilitas formulasi. Ada di sini obat drug and excipient. Drug and excipient ini ada yang namanya struktur kimia, dipengaruhi oleh impurity profilnya ya, campuran-campuran zat yang lain, bentuk fisiknya ya, campuran yang lain, ukuran partikel, permukaan luas partikel ya, permukaan partikel, morfologi partikelnya. Kalau formulasi itu dipengaruhi oleh obat, perbandingan antara eksipien dan obat. Kemudian bagaimana prosesnya, kemudian bagaimana pencampurannya, mixing and mailingnya, kemudian bagaimana untuk melakukan powder packing, ya, membungkus atau mengemas ya sediaan-sediaan serbuk. Kemudian untuk faktor lingkungan, ya environment itu mencakup temperatur, kemudian relative humidity, ya kelembaban relatif, packaging, ya pencahayaan dan oksigen, ya. Itu semua faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas formulasi. Ini ya, ini aja yang diambil, sifat zat aktif, interaksi zat lain, lingkungan, formulasi, cara pembuatan dan penyimpanan. Kemudian juga sifat kimia fisikanya tentu
bentuk partikel, ukuran partikel, gugus-gugus fungsional, ya, struktur bangun molekul. Ya, kemudian masih zat aktif dengan zat aktif yang lain, zat aktif dengan eksipien. Kemudian faktor yang berpengaruh udara, cahaya, dan pelarut. Ya. Kalau udara itu oksidasi hidrolisa. Kalau cahaya itu mengakibatkan oksidasi. Kalau pelarut itu tergantung dari jenis pelarutnya dan keasamannya. Kemudian faktor yang berpengaruh juga pada formulasi komposisi sediaan. Bagaimana komposisi sediaannya, bentuk sediaan, zat aktif, ya, dan eksipien juga tergantung dari wadahnya, ya. Jadi semua, ya, sehingga obat-obat tersebut yang namanya stabilitas obat itu berpengaruh hampir keseluruhannya, ya. Kalau Anda sudah belajar ini, nggak mudah memang membuat suatu produk tablet atau obat, ya. Makanya ada pabrik-pabrik yang memalsukan obat itu berani banget gitu, ya. Asal berbentuk tablet bagus, ya, itu langsung dijual di pasaran dan palsu. Itu bahaya sekali, ya, nyawa manusia taruhannya, ya. Karena untuk satu hal saja, stabilitas obat itu semua faktor dari zat baku sampai pembuatan sampai pengemasan, ya, sampai didistribusikan dipantau. Itu namanya stabilitas obat. Dalam pembuatan, faktor yang berpengaruh dalam pembuatan juga sama juga. Bentuk sediaannya bagaimana, tahapan pembuatannya, pengaruh mekanik mesin, pengaruh lingkungan selama proses pembuatan, kemudian penyimpanan sementaranya bagaimana. Ini kalau masih di pabrik, ya, dipantau. Kemudian pada penyimpanan, faktor yang berpengaruh apa? Yaitu wadahnya, ya, bentuk sediaan juga, wadah yang digunakan, apakah itu kemasan primer, kemasan yang langsung membungkus tablet tersebut, ya. Kalau misalnya sirup, ya, kemasan primer yaitu botolnya. Botol, kemudian label-label ditutup bagus, ya. Kemudian dimasukkan ke dalam kardus, ya, kardus obat. Nah, kemasan sekunder itu dalam bentuk dos, ya, dari kemasan primer. Kemudian bagaimana teknik penyimpanannya. Nah, sediaan padat stabilitasnya sama juga nih, yaitu sediaan padat dianggap paling stabil. Tablet, ya, itu dianggap paling stabil. Bentuk serbuk itu tidak stabil. Faktor yang paling berpengaruh adalah ukuran partikel dan proses pembuatannya, ya. Kemudian sediaan padat dianggap paling stabil karena apa? Ya, tentu kalau ingin membuat tablet dengan metode granul, ya, kelembabannya diperhatikan banget, ya. Kemudian kandungan air di setiap granul juga diperhatikan, ya. Sehingga akibatnya apa? Kandungan yang terdapat di tablet, kandungan airnya selalu sangat kecil, bisa kurang dari 5% atau bisa 2% juga kurang, ya. Sehingga akibatnya bakteri tidak tumbuh. Kemudian tidak terjadi hidrolisa. Kemudian oksidasinya lambat. Tapi dalam penyimpanan, ini obat sudah dibuat bagus-bagus, tapi penyimpanannya jelek. Ditaruh di tempat yang lembab, ya. Akibatnya tablet tersebut juga tetap rusak. Kemudian bentuk kompak, ruang antar partikelnya kecil, ya. Sehingga mengakibatkan oksidasi dalam bentuk tablet rendah. Kemudian sediaan padat juga, ya. Kenapa sediaan padatnya sangat baik, ya, untuk stabilitasnya? Di antara sediaan padat, bentuk serbuk paling tidak stabil karena luas permukaannya paling besar. Ruang antar partikelnya besar. Yang dulu pernah saya kasih kuliah bahwa semakin kecil ukuran partikel, maka luas permukaan
semakin besar, ya. Tuh, sehingga karena luas permukaannya besar sehingga dia paling tidak stabil untuk serbuk. Makanya puyer-puyer yang dibuat di apotik, ya, itu usahakan habis dalam waktu 3 hari atau 1 minggu, nggak boleh disimpan. Mohon kalau Anda jadi TTK memperingatkan nih, puyer jangan disimpan, Bu, ya. Dibuang aja kalau sudah nggak digunakan. Oksidasi, hidrolisa, dan reaksi-reaksi akibat faktor eksternal lain sangat mungkin terjadi. Kalau higroskopis, yaitu kenaikan kadar air, ya, mengakibatkan mikroba tumbuh. Ya. Di Jakarta, ya, itu sangat higroskopis, ya, sangat lembab. Di kandungan udara di Jakarta itu kalau kelembabannya 60% itu sangat tinggi, ya. 60% ini kandungan uap airnya tinggi. Maka obat-obat yang biasanya tidak tahan itu akan rusak. Mikrobanya akan tumbuh. Nah, faktor yang berpengaruh juga adalah lingkungan. Lagi-lagi bentuk ukuran partikel, kemudian kemasan yang digunakan. Kemudian stabilitas fisika padat, ya, masih, ya. Ini ada formulasi tablet. Kemungkinan masalah instabilitas obat, misalnya perubahan dalam waktu desintegrasi, profil disolusinya bagaimana, kekerasan, penampilan atau lunak dan jelek atau menjadi sangat kasar. Sehingga efeknya terjadi perubahan dalam laju pelepasan obat. Ya, kalau kapsul dilihat dari perubahan penampilan, disolusi, dan kekuatannya. Ya, kemudian penyusunan komposisinya, pemilihan bentuk sediaan, pemilihan eksipien, cara pembuatan yang tepat, kemudian wadah dan penyimpanan. Bagaimana sih untuk komposisinya? Pilih bahan yang tidak higroskopis. Pilih bahan yang paling inert, ya. Tambah dengan bahan pelindung, bahan aktif dari pengaruh lingkungan. Kemudian pertimbangkan bahan yang dapat menaikkan stabilitas. Ya, ini ada di teori. Nanti kalau Anda ingin membuat suatu tablet ini dipelajari. Kemudian bentuk padat, kompak, lebih stabil. Ya, ini diulang lagi, ya. Kalau effervescent relatif kurang stabil, ya. Karena biasanya tablet effervescent itu dikasih wadah, ya, dari semacam tabung aluminium sehingga anti lembab. Udah itu di atasnya kadang-kadang dikasih pelembab, ya, penyerap uap air, ya, yang warna putih itu harus dibuang, nggak boleh dipakai. Kemudian partikel berpori lebih tidak stabil, granul, serbuk, ya, granul effervescent itu nggak stabil. Kemudian dalam proses pembuatan sediaan dengan proses panjang menyebabkan gangguan stabilitas. Jadi usahakan kalau tablet itu dapat dikempak langsung, udah dibuat kempak langsung aja, nggak usah dibuat dalam bentuk granulasi basah, ya, kemudian dipanaskan, dikeluaran uap airnya, itu malah beresiko. Ya, kemudian sistem tertutup lebih dapat menjaga stabilitas. Kemudian menghindari kontak udara dan air sejauh mungkin selama proses adalah merupakan suatu pilihan yang terbaik. Ini semua diterapkan semua dalam suatu pabrik yang sudah menerapkan CPOB. Kemudian untuk penyimpanan dan wadahnya, usahakan wadahnya kedap udara, kedap cahaya, ya. Itu sangat melindungi. Kemudian penyimpanan di tempat yang bebas dari pengaruh lingkungan, sehingga wadahnya kita harapkan baik, ya. Kalau Anda lihat tukang-tukang obat, ya, ada di Jatinegara itu saya pernah lihat,
itu etalase obat-obatnya menghadap ke arah matahari, ya. Itu juga berpengaruh jelek ya, karena akibat cahaya tadi banyak terjadi perubahan kimia. Ya. Oke, ada 45 slide ya. Kita selesaikan malam ini. Ada yang mau ditanyakan? Nanti saya share ya. Saya coba share di share screen ini aja. Bapak, nilai UTS fisika gimana Pak yang kemarin Pak? Kenapa? Nilai UTS fisika yang kemarin Oh, hasilnya bagaimana? belum saya buka. Belum sempat ya. Apa mau diumumin? Bagus nggak bisa? Bagus-bagus Bisa. nggak Pak? Enggak bisa nggak? Yang jelas ngerjainnya. Ini hari Selasa ya. Bagus. Banyak yang bisa ngerjain nggak? Halo? Bisa Pak, cuman hasilnya nggak tahu Pak. Oh, nanti saya lihat ya. Saya belum buka itunya hasilnya. Nanti aja besok kalau saya umumin lewat grup. Tapi biasanya sih bagus sih. Udah terlihat belum file PPT-nya di kolom chat? Sudah? Udah Pak. Sudah. Udah ya, bisa diambil. Saya lihat absennya lagi. Ini kayaknya hadir semua nih, kecuali adik. Ya. Sri Amalia hadir, Muhammad Romli hadir, Iskandar Hakim hadir, kemudian Diah Ayu hadir, Yulita hadir ya, Fahmi Rizky hadir, Anita hadir. Oke, yang lain sudah saya absen. Iskandar hadir. Oke. Oke, semuanya. Terima kasih kuliah malam hari ini ya. Saya terus terang belum mandi nih, baru dari pulang kerja, terus langsung lanjut Zoom ya. Ya, jadi belum sempat istirahat juga. Oke, mungkin ada teman-teman juga yang sama baru pulang juga. Oke, sekian. Kita akhiri dengan ucapan bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Yuk. Terima kasih, Pak.